Budak Bayangan bab 161. Harper menatapnya dengan senyum pemalu yang menyedihkan yang membeku di bibirnya. Di matanya, ada keramahan palsu, kekhawatiran, dan keputusasaan. Entah kenapa, Sunny merasakan desakan keras untuk menghapus senyum di wajahnya. "Kamu sampah." Dalam keadaan bingung, dia kesulitan mengendalikan emosinya. Sesuatu pasti terlihat di wajahnya, karena Harper tiba-tiba berkedip dan mundur selangkah. Namun pada akhirnya, keinginan untuk diizinkan kembali ke Bright Castle menang atas kehati-hatiannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap diam, ragu-ragu untuk beberapa saat, dan berkata, Aku ingin berterima kasih karena telah mengundangku ke rumahmu pagi ini." Sunny menatap pemuda kurus itu. Di senja-senja, wajahnya yang pucat tersembunyi dalam bayang-bayang yang dalam. Akhirnya, dia menjawab, "Ya, kita bisa bicara. Pikirkan, Sunny, pikirkan." Tapi pikirannya menolak untuk patuh. Sebagian besar tenggelam dalam lautan teror dingin yang telah dipanggil oleh penyingkapan masa depan. Apa yang tersisa sedikit benar-benar membingungkan. Sunny mengangkat satu tangan dan mengusap wajahnya. Dia mata-mata. Dia di sini untuk memudahkan Gun Lauk membunuh kita. Apa yang harus dilakukan? Di pagi hari. Ya, sebelum semuanya berubah, Sunny melihat Harper melapor ke salah satu pengawal. Dia ingin memukul pemuda pengecut itu dan mengusirnya dari penginapan. Tapi itu akan menjadi keputusan yang salah. Hal terbaik untuk dilakukan adalah tidak mengekspos mata-mata yang tidak beruntung itu, tetapi berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memberinya informasi palsu. Ya, itu cara paling optimal untuk mengatasi tahi lalat. Sebagai seorang calon mata-mata, Sunny mengetahui hal-hal ini dengan baik. Tapi apakah dia bisa menipu Harper? Secara tidak sengaja, informan yang gagal telah memilih orang yang sempurna sebagai sasarannya. Sunny tahu banyak rahasia dan tidak bisa berbohong. Tapi dia juga ahli penipuan. Jadi, Sunny tersentak dan melirik pemuda kurus itu. "Maaf, aku agak kurang sehat setelah perburuan hari ini. Kamu mau bicara?" Diyakinkan, Harper tersenyum lagi. "Kamu tahu, aku ingin berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, dan untuk semua orang di pemukiman ini. Ketika aku meninggalkan kastil, aku membawa barang yang sangat istimewa. Aku berpikir untuk membaginya denganmu." Sunny mengerutkan kening. "Barang spesial. Aku harus melihat apa rencananya sebenarnya, memberinya beberapa kebenaran kecil bersama dengan kebohongan, dan kemudian melapor ke Neve di pagi hari." Benar, Harper, sementara itu, mengangguk penuh semangat ini. Sebotol minuman keras. Setiap bulan, beberapa dijual oleh pengrajin yang bekerja di kebun. Mendapatkannya sangat sulit, tetapi saya beruntung. Apakah Anda ingin datang dan mencoba? Pondok saya ada di dekat sini. Sunny teralihkan selama beberapa saat, tapi kemudian memaksa keluarganya untuk berkonsentrasi. Apa yang Harper bicarakan? Pengrajin, minuman keras, keberuntungan. Mengapa tidak? Memberi Harper anggukan, dia memberi isyarat agar pemuda itu memimpin dan mengikuti. Ketika mereka berpapasan dengan penghuni daerah kumuh lainnya dalam perjalanan ke gubuk Harper, Sunny merasa seperti dikelilingi oleh mayat berjalan. Sebagian besar dari orang-orang ini sudah mati. Mereka hanya belum mengetahuinya, tapi dia melakukannya. Bobot pengetahuan ini perlahan menghancurkannya. Gubuk kecil Harper bahkan lebih menyedihkan daripada gubuk lain di daerah kumuh itu. Itu dibangun secara kasar dari potongan kayu yang membusuk, dengan banyak celah untuk membiarkan angin dingin masuk.
Di dalamnya, tidak ada apa-apa kecuali tumpukan rumput laut yang berfungsi sebagai kasur tipis dan meja kayu rendah. Sunny bisa mengerti mengapa penidur kurus itu sangat ingin kembali ke kastil. Setidaknya ada pintu. Begitu masuk, Harper melihat sekeliling dengan malu dan mengundang Sunny untuk duduk di lantai di depan meja. Kemudian, dia menggali toples kaca dari bawah rumput laut dan meletakkannya di depannya seperti harta langka. Menghasilkan pisau besi mentah dari suatu tempat. Harper kemudian membuka segel lilin dari toples, meletakkan pisau di atas meja, dan menuangkan cairan putih susu ke dalam cangkir tanah liat yang terkelupas. Di sini, dia menyerahkan cangkir itu kepada Sunny dan tersenyum. Sunny menerimanya dan mencium bau minuman keras yang aneh. Dia ingat banyak orang di pinggiran yang menenggelamkan diri di dalam botol atau bunuh diri dengan obat perangsang dan obat-obatan murah. Untungnya, dia selalu terlalu paranoid untuk membiarkan apapun mengubah kondisi mentalnya. Plus, untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membiarkan dirinya mati sebelum mencapai suatu hal tertentu. Itu sebabnya Sunny tidak terlalu mengenal alkohol. Membawa cangkir ke bibirnya, dia menahan napas dan menenggaknya sekaligus. Kehangatan yang menyenangkan segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa sedikit penghiburan yang manis. Aku bisa melihat bandingnya. Itu tidak terlalu buruk, sungguh. Harper buru-buru mengisi kembali cangkirnya dan bertanya, aku mendengar tentang perburuan terbaru. Demi Tuhan, kau selamat dari pertemuan dengan Messenger Spire? Itu pasti mengerikan. Sunny diam sebentar, lalu mengangkat bahu. Aku hanya berdiri di belakang. Pemuda kurus itu menggelengkan kepalanya. Tetap saja. Kamu luar biasa. Kudengar kamu telah bersama Lady Changing Star sejak awal, bertahan lebih dari 2 bulan di labirin. Apakah ini benar? Dia adalah aktor yang sangat buruk. Bahkan jika Sunny tidak tahu bahwa Harper adalah seorang mata-mata, dia akan merasakan sesuatu yang aneh pada saat ini. Tapi mudah untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Tikus sepertiku akan memberitahumu segalanya selama kau menunjukkan sedikit rasa hormat, ya? Tersipu karena minuman keras, Sunny perlahan tersenyum. Oh, ya, sebenarnya, jika bukan karena aku, dia sudah lama mati. Tahukah kamu berapa kali aku menyelamatkan nyawanya? Bagian ini sepenuhnya direncanakan. Bertujuan untuk menciptakan kesan palsu bahwa rencana Harper untuk menggunakan kepicikan dan kecemburuan untuk melonggarkan lidahnya berhasil. Namun, kata-kata selanjutnya keluar dari mulut Sunny sendiri. Sambil menggertakkan giginya, dia tiba-tiba memucat dan berbisik. Dan untuk apa? Untuk ini. Ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, Sunny meraih kepalanya dan memaksakan tawa gelap. Ini buruk. Apa yang aku katakan? Salah mengira terornya sebagai tanda minuman keras melakukan tugasnya. Harper menjadi sedikit lebih berani, kamu pasti sering bertarung berdampingan dengan Lady Nevis. Sunny menunduk, lalu mengangkat bahu. Ya. Pemuda kurus itu ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dengan hati-hati bertanya, jadi, kamu pasti sudah melihat aspek ability-nya? Pelajari kemampuan musuh Anda, pelajari cacat mereka, pelajari sifat buruk mereka. Begitulah cara Anda membunuh mereka. Menatap Harper, Sunny tiba-tiba teringat pertarungan pertamanya setelah bertemu Nevis. Saat itu, dia bertanya apakah dia pernah membedah pemulung karapas mati untuk mempelajari kelemahannya. Itulah yang dilakukan penidur pengecut saat ini. Membedah mereka. Meskipun mereka belum mati. Belum. Tentu. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan. Mata Harper berkilat. Jadi dia seorang penyembuh.
Tentu saja, kemampuan seperti itu sangat cocok dengan Lady Changing Star. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang malaikat. Bagus. Gol pertamanya tercapai. Sunny berhasil menciptakan kesalahpahaman, membuat Harper percaya bahwa aspek Nef terbatas pada penyembuhan. Pasti ada mata-mata lain di daerah kumuh itu, tentu saja. Dengan mereka berkolaborasi dalam pernyataan itu dengan menceritakan bagaimana dia menyembuhkan para pemburu yang terluka hari ini. Gunlauk dan orang-orangnya kemungkinan besar akan percaya bahwa Changing Star tidak memiliki kemampuan ofensif. Siapa yang pernah berasumsi bahwa apinya bisa menyembuhkan dan menghancurkan? Harper, sementara itu, menuangkan lebih banyak minuman keras ke dalam cangkir. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya. Tahukah kamu bagaimana Lady Nevis mendapatkan nama aslinya? Mungkin karena keadaan pikirannya yang buruk, atau mungkin karena minuman keras. Atau mungkin hanya karena penilaian sesaat. Sunny tidak memikirkan kata-kata selanjutnya dengan cukup baik sebelum menjawab, mungkin sama seperti yang kulakukan. Lalu, dia membeku. Terkutuklah kamu. Dia begitu sibuk menciptakan citra palsu tentang Nef di benak Harper sehingga, untuk sesaat, dia lupa merahasiakan identitas aslinya. Bodoh, bodoh, bodoh. Tidak membiarkan kepanikan terlihat di wajahnya, Sunny mencoba menyelamatkan situasi dengan menundukkan kepala dan tertawa. Menciptakan kesan bahwa pernyataan terakhirnya adalah lelucon. Untungnya, Harper sepertinya mempercayainya. Dia juga tertawa, lalu melirik Sunny dengan sorot lucu di matanya. Namun, kata-kata berikutnya mengirim Sunny ke pelukan ngeri yang dingin. Seolah-olah gerbang neraka terbuka tepat di bawah kakinya. Ingin ikut bermain. Pemuda kurus itu menyeringai dan berkata dengan bercanda, "Oh, tentu saja, Lord Sunless. Kalau begitu, siapakah nama asli Anda?" Sunny menatapnya, senyum membeku di wajahnya. Memikirkan, bagaimana kamu bisa keluar dari ini? Tapi tidak ada jalan keluar, setidaknya tidak ada yang bisa dia lihat. Dia tertangkap. Tekanan akrab muncul di benaknya. Perlahan, Sunny menjadi pucat pasi. Harper masih menyeringai, menunggu jawaban. Wajahnya kurus, lelah, dan penuh ketakutan dan harapan putus asa. Lagi pula dia hanyalah anak yang lemah dan menyedihkan. Tekanan digantikan oleh rasa sakit yang menyilaukan, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Sunny. Kenapa dia harus menanyakan pertanyaan itu? Tapi sudah terlambat. Apa yang terjadi tidak bisa diubah. Seperti binatang buas yang terpojok, Sunny hanya bisa memikirkan satu hal. Harper akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Matanya melebar. Matahari. Bagaimana cara bertahan? Sesaat sebelum rasa sakit melampaui batasnya dan memaksakan jawaban, Sunny tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mengambil pisau besi mentah, dan menusukkannya ke jantung pemuda malang itu. Budak Bayangan bab 162. Mendorong pisau ke tubuh Harper yang lemah, Sunny menerjang ke depan. Meja kayu tipis itu terbang ke samping dan hancur berkeping-keping begitu membentur dinding. Dengan tangannya yang lain, dia dengan kasar meraih wajah pemuda itu dan menekannya ke lantai, memastikan tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Mata lebar Harper penuh rasa sakit dan teror, menatap Sunny dengan pertanyaan diam tapi memekakkan telinga. Mengapa? Merasakan darah panas mengalir di tangannya, Sunny akhirnya membiarkan rasa sakit dari cacat menguasai dirinya. Bisikannya serak dan nyaris tak terdengar, hilang dari cahaya. Aku, hilang. Hilang dari cahaya.
Jari-jari Harper yang gemetar menemukan wajahnya dan melumurinya dengan darah, yang kemudian bercampur dengan air mata. Dia dengan lemah mencoba mendorong Sunny menjauh, tetapi tidak ada kekuatan lagi di lengannya. Menggigit bibirnya cukup keras untuk merobek kulitnya, Sunny menahan pemuda kurus itu dan memutar pisaunya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Jangan lihat aku. Tolong, jangan lihat aku. Akhirnya, mata Harper yang ketakutan dan menuduh menjadi diam dan redup. Sunny bisa merasakan detak jantungnya berhenti di sela-sela kain tipis jubah pemuda itu. Memastikan bahwa Harper benar-benar mati, dia akhirnya melepaskan pisaunya dan merangkak pergi. Ya Tuhan! Seolah terpanggil oleh kata-kata ini, suara mantra berbisik ke telinganya, kamu telah membunuh Dreamer Harper. Bayanganmu semakin kuat. Berkerut dalam kejang yang menyakitkan, Sunny membungkuk dan muntah dengan keras. Kemudian dia dengan lemah jatuh ke lantai dan mencoba menyeka wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa dia menyebarkan darah ke seluruh wajahnya. Saya membunuhnya. Aku baru saja membunuh manusia sungguhan. Keheningan yang aneh menguasai Sunny. Duduk di atas batu yang dingin, dia menatap mayat pemuda yang baru saja dia bunuh dan berjuang untuk membentuk pemikiran yang kohesif. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil. Terlalu banyak. Oh, ini terlalu banyak. Semua ini terlalu berat baginya. Kenapa dia harus mengalami semua ini? Kafilah budak, pantai yang terlupakan, bintang yang berubah, dan sekarang Harper. Dosa apa yang telah dia lakukan sehingga harus melalui mimpi buruk ini? Apakah dia sebenarnya sudah mati, dan terpenjara di kedalaman neraka? Omong kosong. Dia pantas mendapatkannya. Sunny mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk berkonsentrasi pada pikiran itu. Mengapa kau malah merasa bersalah? Bajingan itu akan menjualmu ke Gun Lauk. Dia tahu bahwa dia membantu membunuhmu. Dan bukan hanya Anda sendiri. Nep juga. Dan Casey. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berhak membunuh Harper, jauh di lubuk hatinya, dia tidak dapat menerimanya. Ada sejuta cara untuk menghadapi mata-mata yang pemalu dan menyedihkan itu. Tidak. Ada alasan lain. Ayo sekarang. Tidak ada orang lain di sini. Mengapa Anda tidak jujur pada diri sendiri? Sekali saja. Akui saja. Jangan berani-berani menjadi orang munafik. Sunny meringis dan menggertakkan giginya satu sama lain. Katakan. Dengan enggan, dia membuka mulutnya dan berbisik, saya membunuhnya karena saya ingin bertahan hidup. Saya membunuhnya. Karena itu mudah. Dan begitu saja, dia tiba-tiba merasa lebih baik. Apa masalahnya? Lagi pula dia sudah menjadi pembunuh. Dia berencana membantu Nevis membunuh ratusan orang. Dipengaruhi oleh ironi situasi, Sunny hampir tidak bisa menahan tawa. Dia tidak ingin terlalu berisik. Memecah meja itu sudah merupakan kesalahan. Bagaimana jika seseorang datang untuk memeriksa keributan itu? Itu akan buruk. Itu akan memalukan. Benar. Apa yang akan dia lakukan dengan tubuhnya? Alih-alih memberikan jawaban, Sunny mencondongkan tubuh ke depan dan muntah lagi. Ketika dia duduk tegak setelah beberapa saat, pintu gubuk itu terbuka. Dan di sana, di kusen pintu, wajahnya pucat, berdiri tidak lain dari Kester. Dengan ekspresi tercengang di wajahnya, Legasi yang bangga melihat pemandangan itu. Meja rusak, bau alkohol di udara, tubuh berlumuran darah dengan pisau mencuat dari dadanya, dan Sunny berlutut di lantai, tangan dan wajahnya berlumuran darah segar. Oh tidak, ini bukan. Namun, tidak ada kata yang terlintas di benaknya. Tidak peduli apa yang akan dia katakan,
situasinya tidak akan terlihat lebih baik. Menatap lurus ke matanya, Kester bertanya dengan nada ngeri, "Sunni, apa yang kamu lakukan?" Sunni berkedip dan menatap pemuda tampan itu. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Aku membunuh bajingan itu." Suaranya tenang dan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana perasaan Sunni di dalam. Di depan Kester, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dia tidak mempercayai keturunan bangga dari klan Hanli sedikitpun. Selalu ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Jadi, jika pernah ada waktu untuk berakting, itu adalah sekarang. Terutama karena, tidak seperti orang lain di perkampungan kumuh, Kester sudah tahu bahwa Sunni tidak seberguna yang diyakini semua orang. Dia sudah mengetahuinya sejak malam ketika mereka bertiga melawan iblis bersama. "Membunuh. Kenapa kamu membunuhnya? Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab?" Sunni berdiri dan mengangkat bahu. Dia terlalu banyak bertanya. Kester membuka pikirannya, tertegun, lalu menutupnya lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Pertanyaan macam apa? Sepertinya dia telah menyadari sesuatu. Kalau dipikir-pikir, apa yang dia lakukan di sini? "Oh, kamu tahu? Apakah aku mengenal Nevis dengan baik? Apa kemampuannya? Bagaimana dia mendapatkan nama aslinya?" Hal-hal seperti itu. Tanpa memberi Kester kemampuan untuk bereaksi, Sunni menyeka tangannya dengan sedikit rumput laut dan menambahkan, "Sebenarnya, orang ini, Harper, dikirim untuk memata-matai kita oleh Tesai. Aku memergokinya membuat laporan ke petugas penjaga istana pagi ini." Kester terdiam beberapa saat, lalu bertanya pelan, "Apakah kamu punya bukti tentang itu?" Sunni memelototinya dan mengangkat alis. "Apakah kata-kataku tidak cukup bukti?" Pikiran liar tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah aku harus membunuh Kester juga? Apakah dia bahkan bisa, jika itu yang terjadi? Tidak mungkin. "Kenapa, kamu tidak percaya padaku?" "Buruk, buruk. Situasinya sangat buruk." Bergantung pada kata-kata Kester selanjutnya, Sunni bisa menemukan dirinya dalam lautan masalah. Dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Cemas dan gelisah, dia menatap Kester. Legasi yang bangga tetap ada. Setelah beberapa saat, dia masuk ke dalam dan menutup pintu di belakangnya. "Tidak, aku percaya padamu. Sebenarnya, aku sendiri yang mencurigai anak ini. Itu sebabnya aku datang ke sini setelah mendengar bahwa kalian berdua terlihat pergi ke suatu tempat bersama. Tapi, Sunni, yang lain mungkin tidak berpikiran sama." Dia mencium bau udara dan meringis. "Saya minta maaf untuk mengatakan itu, tetapi Anda memiliki reputasi sebagai pemarah yang buruk. Dengan alkohol yang ditambahkan ke dalam campuran dan tidak ada bukti yang menghubungkan Harper dengan Castle. Anda dapat melihat bagaimana hal ini tidak terlihat bagus." "Omong kosong itu," Sunni merengut, berusaha berpura-pura tenang. Dia melihat kemana ini pergi. "Jadi apa yang akan kamu lakukan?" Kester mencengkeram bahunya. Kemudian, dengan suara serius, dia berkata, "Apalagi? Aku akan membantumu menyembunyikan semuanya, tentu saja. Bagaimanapun, kita adalah kawan. Tapi, Sunni, tidak ada yang tahu apa yang telah kamu lakukan di sini. Terutama Lady Nevis. Ini akan menjadi rahasia kita." "Baiklah." Mengatakan itu, dia menatap mata Sunni. Dan tersenyum. Budak Bayangan bab 163. Sunni menatap Kester dengan ekspresi muram. Terlepas dari senyum ramah dan suaranya yang meyakinkan,
dia tahu apa yang dilakukan legasi yang tampan itu. Bagaimanapun, dia dibesarkan di pinggiran. Kester berkata, aku akan membantumu. Tapi yang sebenarnya dia maksud adalah aku akan memilikimu. Karena tidak ada pengaruh yang lebih baik daripada rahasia yang mengerikan. Bantuannya ini akan datang dengan harga tertentu. Tapi pilihan apa yang sebenarnya dimiliki Sunny? Kecuali dia siap untuk bertarung dan membunuh Kester saat itu juga. Sehingga membungkam satu-satunya saksi kejahatannya selamanya, dia tidak bisa menolak. Plus, apa yang menurut Kester akan terjadi dan apa yang sebenarnya akan terjadi tidak seperti yang terlihat. Selama Sunny masih hidup, entah bagaimana, ada harapan untuk membalikkan keadaan. Dia hanya harus melewati ini, selangkah demi selangkah. Sunny memaksakan senyum. Terima kasih, Kester. Aku tidak akan melupakannya. Kemudian, dia melirik mayat yang tergeletak di kakinya dan mundur selangkah, keluar dari genangan darah yang tumbuh dengan cepat. Wajahnya tetap tenang, tetapi getaran kecil yang hampir tak terlihat mengalir di sekujur tubuhnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Legasi yang bangga bertahan, lalu berkata dengan nada serius, hal pertama yang pertama, kami tidak bisa membiarkan siapapun melihatmu seperti ini. Tunggu di sini sebentar, aku akan membawakan sesuatu untukmu untuk dibersihkan. Sunny menghela napas. Dia tidak benar-benar ingin tinggal di dekat Harper, tetapi Kester benar. Berjalan-jalan berlumuran darah adalah ide yang buruk. Lalu apa? Castor ragu-ragu. Maka kita perlu membuang mayatnya. Tapi, itu tidak akan mudah dilakukan tanpa diketahui, jika bukan oleh tikus kumuh, daripada oleh penjaga. Tapi jangan khawatir, aku akan memikirkan sesuatu. Tunggu saja aku kembali. Sunny ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai pusaka. Apa yang akan menghentikannya kembali dengan kerumunan orang? Tapi tidak. Memiliki Sunny di sakunya akan lebih menguntungkan Kester daripada menyingkirkannya sepenuhnya. Tetap saja, dia mengirim bayangan untuk mengawasi hal-hal setelah pemuda tampan itu pergi. Ditinggal sendirian dengan mayat itu, Sunny menghela nafas dan duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding gubuk yang tipis. Dia sangat lelah. Malam perlahan turun di atas reruntuhan, menenggelamkan segalanya dalam kegelapan yang menenangkan. Tentu saja, dia masih bisa melihat tubuh berlumuran darah tergeletak tak bergerak di bebatuan di sampingnya. Untuk pertama kalinya, Sunny berharap matanya tidak mampu menembus bayang-bayang. Mata Harper masih terbuka, menatapnya dengan tatapan menuduh. Aku terjebak denganmu selamanya, bukan? Bahkan tanpa melihat ke laut jiwa, Sunny tahu bahwa bayangan baru telah bergabung dengan barisan diam setiap makhluk yang pernah dia bunuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Waktu perlahan merangkak. Butuh waktu lama bagi Kester untuk mengumpulkan semua yang dibutuhkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia harus menghindari pengintaian dan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan orang-orang yang selalu ingin menarik perhatiannya. Pada titik tertentu, bahkan Casey berbicara dengannya, "Hei, Kester. Apakah kamu melihat Sunny? Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab? Jauh dari pondok mereka." Duduk di lantai dekat mayat seorang pemuda yang telah dibunuhnya, Sunny tersenyum muram dan mendengarkan alasan apa yang akan diajukan warisan untuk menjelaskan ketidakhadirannya. Setelah beberapa saat, pikirannya mulai mengembara. Dia mendengarkan suara hujan yang jatuh di bebatuan di luar dan merengut. Hujan selalu membuatnya bad mood. Karena itu, Sunny selalu teringat masa lalu. Tidak seperti Nevis, yang masa lalunya diselimuti misteri dan teriakan tragedi,
dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Kisahnya lebih biasa daripada tragis. Kisah sepele tentang orang-orang malang yang hidup susah dan getir di dunia yang sekarat. Kedua orang tua Suni adalah pekerja kasar. Mereka miskin, tapi tidak melarat. Ayahnya dipekerjakan oleh salah satu dari banyak kru pemeliharaan yang menangani penghalang luar kota. Ibunya bekerja di pabrik bawah tanah yang memproduksi sistem penyaringan udara. Bersama-sama, pendapatan mereka hampir tidak cukup untuk membeli sel kecil di salah satu sarang manusia di pinggiran kota. Beberapa bulan setelah saudara perempuannya, Rein, lahir. Ketika Suni berusia sekitar 4 tahun, ayahnya tewas dalam kecelakaan kerja, yang tidak jarang terjadi di kalangan pekerja pemeliharaan kota. 3 tahun setelah itu, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pekerja pabrik seperti dia sering sakit dan meninggal karena kondisi yang keras, jadi itu juga bukan hasil yang langka. Suni dan Rein dikirim ke fasilitas penitipan anak pemerintah. Kakak perempuannya masih muda dan imut, jadi dia akhirnya diadopsi. Suni, bagaimanapun, lebih tua dan memiliki masalah perilaku, yang membuatnya sangat tidak diinginkan. Setelah bertahan beberapa tahun di rumah asuh yang semakin keji, dia akhirnya berhasil melarikan diri dan belajar bagaimana bertahan hidup di jalanan pinggiran. Di luar sana, di jalanan, ada banyak anak seperti dia, yang harus melakukan segala macam hal yang tidak menyenangkan setiap hari hanya untuk bisa melihat matahari terbit lagi. Namun, meski begitu, kebanyakan dari mereka tidak bertahan lama. Butuh jenis makhluk yang sangat istimewa untuk bertahan hidup di sana. Suni adalah salah satu makhluk seperti itu. Sebagian dari ini murni keberuntungan, sebagian karena dia pintar. Tapi kebanyakan, itu karena dia punya tujuan. Suni menolak untuk mati sebelum menemukan adiknya. Entah bagaimana, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menunggunya untuk menemukan dan menyelamatkannya. Suatu hari, mereka akan hidup bahagia lagi, seperti keluarga, bersama. Tujuan yang salah arah ini membuatnya tetap hidup lebih dari apapun. Tentu saja, itu tidak berakhir dengan baik. Tidak ada yang pernah dilakukan di dunia terkutuk ini. Duduk hanya beberapa sentimeter dari genangan darah manusia, Suni terkekeh dan mengusap wajahnya. Apakah ada yang namanya akhir yang bahagia? Apa yang membuat bajingan itu begitu lama? Memang, dia tahu persis di mana Kester berada, dan apa yang dia lakukan. Saat ini, dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu gubuk Harper. Suni dengan lelah mengangkat dirinya dari lantai dan melepaskan beban kenangan. Apa gunanya mengingat masa lalu? Dia harus bertahan di masa depan. Budak Bayangan bab 164. Kester membawakannya air, potongan kain, dan tunik kasar. Saat Suni mencuci darah dari tubuhnya, Legasi yang bangga dengan hati-hati memindahkan mayat Harper ke sudut. Menguburnya di bawah tumpukan rumput laut, dan menyeka darah dari lantai sebanyak yang dia bisa. Dengan cara ini, pandangan sekilas ke dalam gubuk tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Tentu saja, bahkan sedikit pengawasan, dan tanda-tanda dari apa yang telah terjadi di sini akan menjadi jelas. Saat melakukan semua ini, Kester berbicara, cara termudah untuk menyingkirkan mayat adalah dengan melemparkannya dari peron. Jika beruntung, itu tidak akan mendarat di jalan. Tetapi bahkan jika itu terjadi, tidak ada yang akan memperhatikannya. Orang-orang mati semua waktu di sini di kota kegelapan, terutama mereka yang tinggal di pemukiman luar. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Namun, kita tidak bisa melakukan itu karena Harper bukan sekadar tikus kumuh, tapi seseorang yang bekerja untuk Bright Lord.
para pengawal akan tertarik dengan kematian mendadaknya, dan mereka akan menggunakannya untuk membuat masalah. Untukmu dan Lady Nevis. Jadi kita harus membuatnya menghilang sepenuhnya. Itu tidak mudah. Sunny meliriknya dan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Aku bisa membawanya menuruni bukit dan membuang mayatnya di suatu tempat di reruntuhan. Di luar sudah malam. Tidak ada yang akan melihat apapun. Castor menggelengkan kepalanya. Castle Guard memiliki berbagai jenis pengamat yang mengawasi jalan siang dan malam. Kamu akan diperhatikan. Kecuali seseorang membujuk mereka untuk melihat ke arah lain, tentu saja. Dia menghela nafas. Itu tidak akan murah, tapi aku bisa mewujudkannya. Besok setelah matahari terbenam, kamu akan memiliki waktu sekitar 1 jam untuk membawa jenazah ke reruntuhan dan kembali. Maaf, tapi aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Ini akan menghapus pecahan kecil apa yang sudah saya tinggalkan. Suaranya terdengar seolah-olah pemuda tampan itu benar-benar peduli pada rekannya, tetapi kenyataannya, dia hanya mengulangi berapa banyak hutang Sunny padanya sekarang. Dan jika pesan itu tidak cukup, dia selalu bisa mengancam untuk mengungkapkan rahasia kematian Harper di masa depan. Castor memegangnya di telapak tangannya. Sunny tersenyum gelap. Dan apa yang harus saya lakukan sampai saat itu? Warisan mengangkat bahu, bersikaplah wajar dan cobalah untuk tidak berbicara dengan siapapun. Kamu seperti seorang penyendiri. Tidak ada yang akan curiga. Setelah itu, dia berpikir sejenak dan menambahkan, ini, tidak ada yang boleh memasuki pondok ini untuk waktu yang lama. Harper tinggal di kastil selama beberapa bulan terakhir ini, jadi orang-orang di daerah kumuh belum akan menyadari ketidakhadirannya. Penjaga juga tidak, karena dia membuat lapor baru-baru ini. Kita seharusnya baik-baik saja. Sunny menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab? Apa? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu sudah berapa banyak mayat yang telah kau hilangkan. Castor mengerutkan kening. Ini yang pertama bagiku, sebenarnya. Di kota gelap, biasanya lebih menguntungkan meninggalkan tubuh di suatu tempat di mana semua orang bisa melihat. Masuk akal. Mengapa membunuh seseorang jika tidak membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum menyerang Anda di masa depan? Sunny benar-benar amatir dalam hal pembunuhan. Dia benar-benar tidak bisa bersaing dengan warisan. Begitu saja, mereka meninggalkan pondok yang menyedihkan itu dan kembali ke pondok. Tanpa ada yang memperhatikannya, Sunny kembali ke kamarnya dan duduk diam di dipan sempitnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa tidur malam ini, tersiksa oleh pengetahuan tentang apa yang direncanakan Nevis dan ingatan tentang Harper yang sekarat di tangannya. Tetapi pada akhirnya, kesadarannya yang kelelahan menghilang begitu kepalanya menyentuh bantal. Di pagi hari, dia bangun dengan kaget, mengharapkan kerumunan penghuni daerah kumuh yang marah bergegas masuk, semua ingin. Nah, apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan? Jika dorongan datang untuk mendorong, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar dapat menyakitinya. Tapi tidak ada orang di sana. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia memutuskan untuk bertindak seperti hari lainnya. Meninggalkan kamarnya, Sunny berjalan keluar untuk mencuci muka. Pembantu kecil Neve menyapa atau mengabaikannya, seperti biasa. Senyum mereka ramah dan cepat berlalu. Tidak ada yang memandangnya 2 kali. Anehnya, Sunny kabur dari penginapan dan menatap langit. Tidak ada yang berubah. Semuanya sama seperti kemarin, dan setiap hari sebelumnya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia telah membunuh seseorang dengan kejam, tetapi tampaknya tidak ada yang peduli. Dunia telah bergerak tanpa Harper, acuh tak acuh terhadap rasa sakit dan kengerian yang sekarang membeku selamanya di mata mati pemuda yang pemalu dan menyedihkan itu. Bahkan para pengawal tampaknya tidak menyadari hilangnya mata-mata mereka. Sunni mengusap wajahnya, menyembunyikan seringai kesakitan. Kepalanya sakit dengan migrain yang mengerikan. Jika mereka tidak peduli, mengapa saya harus? Lupakan si bodoh itu. Tapi dia memang peduli. Meski tidak masuk akal, dia merasa harus meratapi kematian korbannya, bahkan jika dia satu-satunya yang mau. Mungkin karena situasi ini sangat mirip dengan bagaimana dia selalu membayangkan kematiannya sendiri terjadi, tanpa disadari sama sekali. Dibuang dan dilupakan, tanpa satu jiwa pun yang peduli bahwa dia pernah ada. Menyedihkan. Kembali ke dalam, Sunni memasuki kamarnya dan duduk di dipan, menatap dinding. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, keluar hanya sekali untuk berpura-pura berlatih dengan Midnight Sun. Saat dia mengulangi katas, dia berpikir bahwa dia melihat Nevis mengamati gerakan pedangnya dengan kerutan di wajahnya. Namun sedetik kemudian, perhatiannya teralihkan dan ditarik oleh semburan tugas yang tak henti-hentinya dituntut darinya. Baguslah, ngobrollah dengan Caster, lihat apakah aku peduli? Kemarahannya yang tiba-tiba mengejutkan Sunni. Yah, setidaknya itu lebih baik daripada sikap apatis yang menguasai dirinya sepanjang hari ini. Ada apa dengan pikiranku akhir-akhir ini? Sepertinya aku kembali ke Ashen Barrow. Sambil mengerutkan kening, dia membubarkan Midnight Sun dan kembali ke kamarnya. Namun, seseorang telah menunggunya di sana. Itu Casey. Gadis buta itu berdiri diam membelakangi pintu, memegang tongkat kayu di tangannya. Wajahnya biasa-biasa saja. Itu hampir terlihat suram. Jantung Sunni berdegup kencang. Apakah dia mengetahuinya? Memaksakan seringai palsu, dia membuat suaranya terdengar ceria dan berkata, "Oh, hai Chas. Kamu mau sesuatu?" Dia menoleh padanya dan, setelah beberapa saat ragu, tersenyum. Namun, ada sesuatu tentang senyumnya yang hilang. Seolah-olah itu dipaksakan seperti miliknya. Gadis buta itu berlama-lama, lalu berkata, tidak ada yang khusus. Sunni mengerjap beberapa kali. Ada apa dengannya hari ini? Sementara itu, Casey mengangkat tangannya dan menemukan bahunya. Tidak, sebenarnya, aku punya hadiah untukmu. Dia mengangkat alisnya. Hadiah. Dia mengangguk. Pada saat berikutnya, percikan energi tiba-tiba mengalir dari tubuhnya ke tubuhnya. Sunni tersentak. Kamu telah menerima memori, Endless Spring. Bukankah itu botol kacanya yang cantik? Yang berisi air dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya? Kenapa dia memberikannya padanya? Kenapa tiba-tiba kau memberiku ini? Dia terdiam beberapa saat, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin. Kenapa? Tidak bisakah aku memberimu sesuatu, setelah semua yang telah kau lakukan untuk kami? Sunni ragu-ragu. Kurasa kamu bisa. Aku hanya tidak menyangka. Casey mencengkeram bahunya dan tetap tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dia memalingkan muka dan berkata, suaranya ringan dan datar, kita akan segera bertemu lagi, Sunni. Aneh. Dia menepuk tangannya dan berkata, sedikit malu. Tentu saja, kemana aku akan pergi? Penginapan ini terlalu kecil untuk kita tidak saling berbenturan sepanjang waktu. Dia perlahan melepaskan tangannya dan terkekeh. Ya, kamu benar, tentu saja. Aku akan pergi sekarang.
Dengan itu, dia berbalik dan menuju pintu. Suni menatap punggungnya dan mengangkat bahu. Baiklah, selamat tinggal. Apa yang merasukinya? Mencapai ambang pintu, Casey membeku sesaat. Tanpa menoleh dan membiarkan dia melihat wajahnya, dia berlama-lama sebentar, lalu diam-diam berkata, "Selamat tinggal, Suni." Budak Bayangan bab 165. Sepanjang sisa hari itu, Suni tidak melakukan apa-apa selain menghitung jam hingga matahari terbenam. Saat malam tiba, dia harus kembali ke tempat kejadian kejahatan yang telah dilakukannya, mengambil tubuh korbannya, dan membawanya ke reruntuhan di bawah naungan kegelapan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sendirian di kamar mungilnya, dia menatap dinding dan menunggu. Segera, rasa takut pergi ke kota kegelapan di malam hari menguasai perasaan suram dan hampa yang menguasai jiwanya. Orang jarang mengambil risiko meninggalkan bukit setelah gelap. Dalam kehampaan tak berbintang di Forgotten Shore, sumber cahaya apapun pasti akan menarik perhatian makhluk yang bahkan tidak ingin ditemui manusia. Kengerian yang tak terhitung jumlahnya mengintai jalan-jalan kota di malam hari. Hanya orang gila yang mau mengambil risiko memasuki reruntuhan setelah matahari menghilang. Tentu saja, ada banyak orang gila di kota kegelapan. Suni, setidaknya tidak membutuhkan cahaya. Dia juga mengenal area di sekitar Bright Castle dengan cukup baik untuk menghindari sebagian besar bahaya. Minggu-minggu yang dia habiskan untuk belajar dari Evie tidak sia-sia. Aku seharusnya baik-baik saja. Dengan bayang-bayang menyembunyikan setiap gerakannya, Suni yakin akan kemampuannya untuk setidaknya melarikan diri jika terjadi sesuatu. Tetap saja, setiap menit berlalu, hatinya terasa semakin dingin. Ketika bayang-bayang Crimson Spire menenggelamkan dunia dan mewarnai pikirannya dengan perasaan takut yang menakutkan, dia menggertakkan giginya. Sudah hampir waktunya. Namun, sebelum matahari benar-benar menghilang, tamu tak terduga lainnya muncul di ambang pintu kamarnya. Melihat Suni dengan cemberut, Nevis memberi isyarat agar dia berdiri dan berkata dengan nada datar, "Ikut denganku." Jantung Suni berdegup kencang. Apa yang dia inginkan? Menekan rasa takut akan tertangkap, dia bertahan beberapa saat, lalu perlahan berdiri dan mengikuti Changing Star keluar dari penginapan. Bersama-sama, mereka berdua berjalan ke bagian kumuh yang terpencil. Neve tetap diam, bahkan tidak melihat ke arahnya. Dia tampak tenang, seperti biasanya. Suni, bagaimanapun, berjuang untuk menjaga dirinya agar tidak panik. Berbagai pikiran, yang satu lebih gelap dari yang lain, masuk ke kepalanya. Apakah bajingan itu, Caster? Menceritakan semuanya padanya? Apakah Anda ingin membaca lebih banyak bab? Akhirnya, mereka sampai di gang terpencil di mana tak seorang pun bisa menguping pembicaraan mereka. Itu hanya diisi dengan cahaya merah matahari terbenam dan bayangan yang dalam. Berbalik, Changing Star menatapnya dengan cemberut. Suni membalas tatapannya, wajahnya muram. Dia merasa seolah sedang menatap Hakim dan algojonya. Aku telah melihatmu berlatih dengan pedang hari ini. Gerakanmu lemah dan tanpa tujuan. Seolah-olah kamu telah kehilangan semua kejelasan. Apa yang kamu pikirkan? Suni menghembuskan nafasnya perlahan. Jadi, itulah masalahnya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia baru saja menangkap gejolak yang berkecamuk di benaknya. Dia seharusnya merasa lega, tapi entah kenapa, Suni justru merasakan kemarahan yang membuncah di dadanya. Dengan senyum bengkok, dia memalingkan muka dan menjawab, "Pembunuhan." Aku berpikir tentang pembunuhan. Nevis memiringkan kepalanya, menunggu penjelasan. Suni terdiam beberapa saat, katanya, suaranya anehnya dingin,
kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa inti dari pertempuran adalah pembunuhan, bukan? Dia memberinya anggukan. Dia menatapnya, lalu berkata, "Yah, kenapa kamu tahu begitu banyak tentang pembunuhan, Nev?" Aku ingin bertanya bahwa sejak hari kamu memenggal kepala Andel tanpa mengedipkan mata. Kamu di sini berkhotbah tentang bagaimana kita semua adalah sesama manusia, bukan binatang buas. Apakah Andel bukan manusia? Dia merengut. Apakah ini masalahnya? Sunni menggertakkan giginya. Itu bagian dari itu. Nevis terdiam untuk waktu yang lama. Pada titik tertentu, dia tanpa sadar mengangkat satu tangan dan menggosok lehernya. Akhirnya, dia berkata, "Bukannya aku telah membunuh banyak orang. Banyak orang yang mencoba membunuhku." Sunni berkedip. "Mengapa ada orang yang ingin membunuhmu?" Dia tersenyum. "Mengapa? Segala macam alasan, sungguh. Keluargaku dulunya sangat kuat, apa kau tidak ingat? Tapi kekuatan, itu hal yang berbahaya, Sunni. Kau tidak bisa mencapai puncaknya tanpa menciptakan banyak musuh. Dan saat kau kekuatan menghilang suatu hari, semua musuh itu tetap ada." Memalingkan wajahnya, dia berkata dengan suaranya yang acuh tak acuh, "Kurasa aku berusia 5-6 tahun ketika seseorang mencoba membunuhku untuk pertama kalinya. Itu adalah pengasuhku. Dia membawaku ke kamar kosong, meletakkan tangannya di leherku, dan mencoba mencekikku. Aku mengira itu adalah permainan. Setidaknya untuk beberapa detik pertama." Nev menatapnya dengan percikan api putih menari di matanya. "Begitulah cara saya mempelajari apa itu kelemahan. Dan ketika guru saya, yang kebetulan lewat, bergegas masuk dan menggunakan kemampuan aspeknya untuk membunuhnya. Begitulah cara saya mempelajari apa itu kekuatan. Jadi ya, saya bukan orang asing kepala yang terpenggal, Sunni. Apakah itu yang ingin kamu ketahui?" Dia menatapnya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Betapa takutnya dia, betapa tidak berdayanya dia. Ketidakberdayaan. Dia tahu betul bagaimana rasanya. Entah bagaimana, Sunni tidak pernah membayangkan bahwa Changing Star yang bangga dan gigih telah mencicipinya juga. Dibentuk olehnya. Sama seperti dia. Sementara itu, Nevis tersenyum. Tapi tidak ada humor di matanya. "Jadi, apa yang ingin kamu ketahui?" Sunni, tentang apa semua ini? Apa menurutmu aku tidak menyadari caramu menatapku sejak kita melawan Spire Messenger? Jujur saja, kamu berutang padaku setidaknya sebanyak ini. Dia memelototinya untuk waktu yang lama, badai emosi tertulis di wajahnya yang pucat dan muram. Akhirnya membuat keputusan, Sunni mengertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin tahu apa tujuanmu yang sebenarnya. Aku ingin tahu apakah itu sepadan."